Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lari Kreatif, channel inspiratif, edukatif, dan sedikit tidak bermanfaat. Oke teman-teman, hari ini kita membahas terkait kenegaraan lagi yang dimana saat ini negara kita sedang pusing, yang dimana hal tersebut diakibat oleh perang di Timur Tengah, BBM kita macet, tidak bisa masuk Indonesia, dan ketersediaan BBM kita semakin menipis, dan itu akan berimpact kepada perekonomian kita, anjloknya perekonomian kita, dan terganggu terkait kestabilan sumber pangan kita, terutama di daerah-daerah yang non produksi gitu ya, kayak di luar Pulau Jawa gitu, yang dimana kebanyakan barang-barang produksi itu berasal dari Pulau Jawa atau pabrik-pabrik gitu ya, berasal dari Pulau Jawa, dan ini sudah sangat dirasakannya, apalagi pada saat ini bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi kita akan merasakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri, yang tentunya ketika melaksanakan mudik, banyak orang-orang di seluruh Indonesia menggunakan kendaraan pribadinya, otomatis konsumsi BBM semakin meningkat, dan itu akan menambah beban ekonomi kita, bukan ekonomi sih, sumber daya energi kita, dan itu akan membuat sumber daya energi kita cepat terkuras dan menipis. Ditambah lagi dari kapal Pertamina gitu ya, belum bisa melewati Selat Hormuz, yang dimana apabila Pertamina nekat untuk melewati Selat Hormuz, maka risikonya itu sangat besar, di mana kapal tersebut akan hancur dirudal oleh milisi Iran. Dan tadi siang aku sudah melihat sebuah berita gitu ya, yang dimana kondisi APBN kita juga mengalami defisit yang luar biasa, yaitu sekitar 2,9%. Itu luar biasa sekali, sangat besar sekali gitu ya, sekitar 135 triliun teman-teman defisitnya. Nggak tahu itu kemana uangnya itu. Apakah pemerintah akan mengutang lagi untuk menutupi defisit anggaran tersebut atau bagaimana, kita tidak tahu terkait kebijakan tersebut. Dan aku juga melihat gitu ya, raut dari wajah Pak Purbaya yang sangat lelah dan capek gitu ya, yang dimana biasanya dia ceria gitu dan ketawa-ketawa bikin konten, dan juga beliau biasanya bercanda gitu kan. Akan tetapi tadi pada saat rapat dari Kementerian Keuangan, beliau sangat kayak kelelahan dan capek banget gitu ya, melihat kondisi APBN Indonesia yang terus defisit dan berkurang gitu, terkuras. Padahal ini masih ya sekitar berapa bulan gitu ya setelah ditetapkannya APBN. Dan ini juga menjadi perbincangan kita semua terkait defisitnya anggaran APBN ini akan mempengaruhi terkait sistem ataupun operasional dari pemerintahan Republik Indonesia itu sendiri, itu akan terganggu, kemudian ekonomi Indonesia juga akan terpuruk tentunya, dan nilai rupiah terus merosot ke angka 17.000, sudah 17.000 gitu ya, 1 dolarnya terus merosot, dan ini menjadi kekacauan yang sangat luar biasa gitu ya, impact dari perang yang terjadi di Timur Tengah. Dan APBN kita juga merosot ini itu karena tata kelola pemerintahan Indonesia mengenai anggaran ini kurang baik, kurang bijak gitu ya, yang mana pemerintah itu memprioritaskan terkait eh, MBG gitu ya, MBG. Yang dimana MBG ini menelan dana sekitar 360 triliun lebih gitu teman-teman. Yang dimana dana tersebut digunakan untuk MBG, yang dimana produknya itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak membuat ekonomi Indonesia itu membaik, akan tetapi ya uang itu kayak dihamburkan aja, negara tidak dapat timbal baliknya gitu. Dan itu juga ya memakan biaya sangat besar, dan ada isu juga dari Kementerian Keuangan yang dimana Pak Purwai akan memangkas terkait dana MBG itu sekitar 100 triliun gitu. Kalau saya sih sangat-sangat sepakat gitu ya, bila MBG dipangkas 100 triliun. Dan ini juga membebani gitu ya, dana MBG itu membebani terkait APBN Indonesia. Seharusnya uang tersebut kalau bisa diinvestasikan melalui Danantara atau apa, pengelolaan gitu ya, pengelolaan suatu usaha BUMN, entah itu pertambangan, perminyakan, dan lain-lain,
Tentunya hal tersebut bisa pertama membuka lapangan pekerja, yang kedua membuka, peluang pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa dari pengelolaan sumber daya alam tersebut, dan profitnya akan kembali ke negara ataupun ke APBN Indonesia. Dan dari dana MBG ini seharusnya pemerintah Indonesia lebih bijak lagi gitu lah dalam pengelolaan sumber daya keuangan Indonesia atau ekonomi Indonesia, agar tidak mengalami yang namanya defisit gitu ya. Apabila defisit, ya jalan satu-satunya pemerintah adalah utang. Kalau pemerintah menaikkan pajak di situasi ataupun kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini, itu sangat-sangat tidak mungkin, itu sangat membebani gitu ya seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi dananya digunakan untuk MBG, yang dimana dana tersebut tidak ada perputaran gitu. Seharusnya dana tersebut bisa digunakan, contoh, untuk membangun suatu usaha BUMN gitu kan, yang pengelolaannya terkait sumber daya alam atau energi terbarukan ataupun apapun itu, atau di bidang peternakan ataupun pertanian, yang dimana itu bisa diputar kembali dananya masuk ke kas negara, dan impact-nya itu bisa menjadikan ketahanan pangan Indonesia apabila itu di pertanian. Dan selain itu juga dana MBG ini harusnya pemerintah itu bisa gitu ya, kayak menekan ataupun meminimalisir ataupun memberikan skala prioritas itu daerah mana yang seharusnya bisa menerima MBG, salah satunya daerah miskin ataupun daerah 3T ataupun bagaimanapun itulah, yang seharusnya bisa menerima MBG itu tidak seluruh masyarakat ataupun siswa-siswi Indonesia, karena tidak semua masyarakat Indonesia itu miskin, dan banyak juga orang-orang kaya gitu ya, orang-orang kaya, orang-orang mampu yang sejatinya mereka apa ya, mampu gitulah untuk menyiapkan sarapan ataupun makan bergizi untuk anak-anaknya sendiri. Di tengah situasi sulit seperti ini, langkah pemerintah ini sangat-sangat menentukan gitu ya nasib Indonesia. Takutnya Indonesia kembali mengalami krisis ya, yang dimana perang saat ini semakin meluas dan dampaknya sangat luar biasa. Takutnya ekonomi Indonesia jatuh, Indonesia tidak mampu mempersiapkan terkait ketahanan pangannya, ketahanan energinya, sehingga yang terjadi adalah kelaparan, dan banyak masyarakat Indonesia yang melakukan tindak pidana, entah itu pencurian untuk mengisi perutnya sendiri, dengan ekonomi, himpitan ekonomi yang sangat mendesak. Semoga ini bisa menjadi apa ya, cerminan lah, ataupun ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam pengelolaan anggaran APBN kita dan pengelolaan terkait ketahanan pangan kita, energi kita, dan lain-lain. Indonesia memang kaya, akan tapi apabila Indonesia tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka kekayaan tersebut ya tidak bisa jadi apa-apa. Ibaratnya punya uang banyak, tapi kita nggak tahu nih uang ini itu bisa ditukarkan menjadi apa-apa gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih.